Salam sobat pecinta baku hantam. Saya Tanjiku87 akan membahas Tokyo Revengers Chapter 220. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, setelah hujan mengguyur taman bermain di malam itu, Senju dan Takemichi berteduh di sebuah kafe. Terlihat Senju masih memandangi hujan yang masih tidak ada hentinya. Dan Senju pun mengeluhkan tentang hal itu. Karena gara-gara hujan, rencana kencan mereka tidak berjalan dengan baik. Senju melihat Takemichi dari tadi diam, bertanya, "Ada apa Hanagaki? Dan kenapa kau tidak memakan makananmu?" Takemichi hanya menunduk dan menjawab, "Ah iya." Berhubung cuacanya dingin, Senju tidak bisa menahannya lagi. Dia meminta izin kepada Takemichi untuk ke toilet sebentar, untuk membuang air kecil. Takemichi hanya menjawab, "Oke." Saat ditinggal Senju ke toilet, Takemichi masih memikirkan apa yang telah dia lihat sebelumnya. Takemichi berkata, "Jika yang aku lihat itu adalah benar-benar masa depan, maka tidak salah lagi, malam ini Senju akan benar-benar mati." Namun Takemichi masih tidak tahu apa yang harus dia lakukan jika itu benar-benar terjadi. Mengingat Senju yang pergi sendirian ke toilet, akhirnya Takemichi pun mengikutinya agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Takemichi akan menjaga perhatiannya pada Senju. Takemichi langsung berlari ke tempat Senju. Dan di dalam perjalanan, Takemichi masih saja tidak bisa tenang. Ia masih saja mengkhawatirkan Senju. Akhirnya Takemichi pun sampai di toilet itu, dan dia berhenti sejenak. Takemichi melihat ke arah pohon bambu, dan Takemichi juga melihat kertas permohonan yang ditulis oleh Senju. Takemichi memikirkan kembali setiap petunjuk yang ada. Takemichi ingat tentang Senju yang menulis janji untuk melindunginya. Dan tiba-tiba saja datang sekelompok berandalan memakai masker dan jaket hitam mendatangi Takemichi. Tanpa basa-basi, mereka pun bertanya, "Apakah kau Hanagaki Takemichi?" Takemichi pun panik, harus jawab apa. Salah satu dari mereka bertanya, "Apakah benar ini orangnya?" Rekannya menjawab, "Melihat pria ini bersama Senju, berarti tidak salah lagi, dialah orangnya." "Siapa kalian?" tanya Takemichi. Kemudian salah satu rekannya yang ragu-ragu bertanya lagi, "Apakah kau yakin akan melakukan ini?" Dia menjawab, "Iya, hanya ini satu-satunya cara kita yang hanya sebagai kacung bisa naik pangkat. Kali ini aku akan menggunakan senjata ini." Pria itu pun langsung mengeluarkan pistol yang ada di belakang celananya dan mengarahkannya kepada Takemichi. "Aku yakin Tyrannosaurus akan menyukai ini," ujar pria itu. Seketika Takemichi pun panik saat pria itu menodongkan pistolnya. Dan akhirnya Takemichi menyadari inilah caranya Senju akan mati. Dari ingatannya, Senju mengatakan bahwa dia telah menepati janjinya pada Takemichi. Sementara itu, dari kejauhan Takemichi mendengar Senju yang memanggil namanya. Saat Senju melihat Takemichi dalam bahaya, Senju pun langsung berlari ke arah Takemichi. Dan di saat yang bersamaan pun Takemichi meminta Senju untuk berhenti dan jangan mendekatinya, karena Takemichi tahu ini akan berbahaya untuk Senju. "Jangan bergerak Hanagaki," ujar pria bermasker itu sambil menodongkan pistolnya kepada Takemichi. "Berhenti!" teriak Senju. Sementara itu Takemichi juga berbalik ke arah Senju dan mencoba menghentikannya. Senju tidak menyangka Takemichi berani melakukan itu untuknya. Pria itu pun langsung menembak Takemichi. Beruntungnya Takemichi masih sempat melompat dan melindungi Senju saat itu, hingga mereka berdua pun terjatuh. Dan Antek Rokuhara Tandai pun udah senang. Dia mengira dia sudah berhasil membunuh Takemichi. Namun ternyata Takemichi masih bisa bangkit tanpa ada luka sedikit pun di tubuhnya. Hal itu pun membuat pria itu tersentak. Bagaimana bisa Takemichi tidak apa-apa? Sementara itu di sisi Senju, Senju kaget dan malu melihat Takemichi berada di atasnya. Namun Takemichi hanya mencoba untuk memastikan keadaan Senju. Takemichi menanyakan, "Apa kau baik-baik saja? Aku tidak akan membiarkanmu mati, Senju." Seketika wajah Senju memerah saat mendengar ucapan Takemichi barusan. Sementara itu, di sisi anggota Rokuhara Tandai, pria yang memegang pistol itu tampak kesal. Bagaimana bisa tembakannya meleset dan dia pun masih menodongkan pistolnya ke arah Takemichi. Takemichi menoleh ke arahnya dan berkata dalam hatinya, "Sial, apa yang harus aku lakukan?" "Matilah kau Hanagaki," ujar pria itu. Namun di saat yang bersamaan, Draken datang dan langsung menghentikan pria itu hingga senjatanya pun terlempar dan pria itu terjatuh tak berdaya lagi setelah dihajar oleh Draken. Sedangkan anggota yang lainnya panik. Draken pun menoleh ke arah Takemichi dan bertanya,
Kau baik-baik saja, Takemichi? Takemichi pun menjawab, iya, aku baik-baik saja, Draken-kun. Takemichi masih tidak menyangka Draken menolong mereka. Di chapter 220 ini, Takemichi berhasil melindungi Senju dari kematian. Jadi inilah pembahasan chapter 220 Tokyo Revengers. Saya Tanjiko 87 pamit undur diri.